sedikit saja curhat Pak, bahwa dua hal tadi itu berkaitan dengan apa yang hari ini terjadi di kalangan anak muda tanpa disadari Pak. Ada perang asimetris yang langsung masuk ke mindset anak muda. 3 hal, pinjol, pornografi, dan judi-judi online Pak. Dan dilalahnya adalah ketika yang kena itu justru adanya di hilir, yang hulunya aman-aman saja Pak. Nah pertanyaan saya, kira-kira ada nggak Pak kepastian atau hal yang bisa dilakukan secara hukum yang extraordinary untuk membabat habis ini? Ini kan trust sudah diberikan kepada Bapak. Dan ini jelas lebih dari 50% anak muda hari ini bisa dibilang terpapar dengan semua itu Pak. Ya. Satu, ini akibat perkembangan teknologi yang luar biasa. Kalau kita orang hukum kan ada giumnya. Hukum itu pasti selalu tertati-tati mengikuti perkembangan zaman. Itu udah begitulah ada giumnya. Nah karena itu pengalaman kita dalam dunia teknologi informasi juga sama. Jadi bisa kita bayangkan perkembangan itu dan kemudian akhirnya membuat kita sekarang bisa melakukan apa saja karena begitu cerdasnya handphone yang kita miliki, melebihi kapasitas kemampuan alam bawah sadar kita. Nah karena itu sekarang pemerintah sudah melakukan, sekarang ada tim bersama-sama dengan yang dipimpin oleh Prof. Yusril untuk menyangkut soal pinjol tadi. Nah, tetapi memang karena ini kan bukan hanya termasuk judi online ya. Dunia teknologi ini kan kadang-kala tidak ada border. Hari ini kita bisa lakukan di sini. Di Kementerian Hukum aja ada salah satu aplikasi itu terpapar di situ. Walaupun dengan cara yang sembunyi. Jadi kami harus menyisirnya. Nah, karena itu sekali lagi buat kita, pemerintah sudah punya komitmen yang tinggi. Dibandingkan periode sebelumnya pada saat sebelum dilakukan penindakan, sekarang saya rasa kasus itu semakin hari semakin menurun ya. Nah karena itu termasuk untuk pinjol umpamanya. Peran otoritas jasa keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap semua yang diduga tidak memiliki izin itu penting. Dan pemerintah sudah membentuk satuan tugas khusus dan salah satu anggotanya adalah Menteri Hukum bersama yang dikomandain oleh Pak Prof. Yusril. Pertukaran narapidana Pak, kan kita lagi viral ya, narapidana Reinhardt dari Inggris ada wacana dipulangkan ke Indonesia, banyak reaksi dari masyarakat, kenapa harus dipulangkan? Satu, belum ada sampai hari ini belum ada wacana itu di pemerintah untuk memulangkan. Tetapi yang harus kita ingat, kan tugas negara melindungi warga negaranya dimanapun dia berada. Mau salah mau benar itu soal lain, soal kasus hukumnya. Tapi sebagai warga negara itu kewajiban negara melindungi. Tapi wacana itu sampai sekarang belum bergulir. Pertukaran narapidana yang kita itu lakukan misinya apa sekarang, Pak? Pertukaran narapidana ini kan sebuah terobosan hukum. Kita jangan melihat kenapa kemudian Bali 9 kita pulangkan. Kita jangan melihat Mary Jane kenapa kita pulangkan. Tapi teman-teman harus berpikir berapa banyak warga negara kita yang ada di Malaysia yang mendapatkan hukuman termasuk hukuman mati. Berapa banyak warga negara kita di Saudi yang mendapatkan hukuman mati. Dan ini adalah sebuah terobosan yang kita lakukan karena kita belum memiliki undang-undang transfer narapidana antar negara. Yang kita bisa lakukan sekarang kecuali bagi negara-negara yang kita miliki yang namanya Mutual Legal Assistance. Dan itu berada di Kementerian Hukum ya. Dan MLA ini bisa kita jadikan kalau itu jadikan dasar awal. Nah sekarang oleh Kementerian Pak Menko kemarin kami rapat koordinasi Coffee Morning bersama dengan Menteri IMIPAS membahas soal percepatan menyangkut soal transfer narapidana. Silakan Bapak pesan buat kita semuanya khususnya pemirsa dan anak-anak muda yang menyaksikan Q&A. Terima kasih semua ya Mbak Yohana dan teman-teman panelis semua. Buat saya yang paling penting jangan pernah putus harapan. Yang kita miliki adalah hope. Kalau kita belum miliki apa-apa, harapan yang nggak boleh putus. Nggak boleh pernah kehilangan tentang harapan. Apalagi tentang Indonesia. Indonesia yakin dan percaya, cepat atau lambat, pasti akan menuju ke arah yang lebih baik, termasuk cita-cita untuk menjadikan di tahun 2045 adalah Indonesia emas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.